kunyit ya, kunyit sama. Biasanya kunyit ini kan digabungkan dengan kunyit asam, biasanya digunakan untuk gangguan menstruasi bagi wanita. Karena dia punya sifat anti nyeri, melancarkan menstruasi, merangsang kerja empedu, mengatasi gangguan lambung, mengatasi diare juga bisa dengan kunyit kembung, kemudian anti radang. Makanya ini tambahkan asam biar dia stabil zatnya. Kalau pakai kunyit saja dibandingkan kunyit dengan asam, maka efeknya itu lebih kuat kunyit dengan asam. Jadi ada beberapa kunyit ini bagaimana untuk mendapatkan kandungan kunyit yang banyak. Pertama kan dia bisa dipotong-potong kemudian direbus ya, perebusan itu panas. Nah, kemudian dia bisa, karena dia tidak larut air, larutnya lemak, ini bisa dikombinasikan dengan makan yang berlemak. Makanya ada yang merendam herbal itu dalam dikasih minyak itu ya, karena dia salah satu untuk memperkuat kandungan zat aktifnya biar keluarnya banyak. Itu bisa dikasih yang berlemak itu, misal minum kunyit ditambahi PCO, tambahi zaitun. Nah itu bisa untuk gangguan empedu juga kan zaitun. Nah itu bisa dikombinasikan untuk memperkuat daripada efek kunyitnya. Kemudian panas, berlemak, kemudian bisa dikombinasi dengan golongan piperin. Piperin itu kayak yang pedas-pedas itu lada hitam. Bisa ditambah cabai Jawa. Ini efektivitasnya jauh lebih meningkat dibandingkan hanya menggunakan kunyit saja. Ya, bisa ditambahkan dengan asam, kemudian dengan cabai Jawa, kunyit dikombinasi dengan cabai Jawa, lada hitam, kemudian konsumsinya bisa ditambah zaitun atau VCO. Itu efeknya lebih kuat. Secara penelitian dia jauh lebih besar dibandingkan hanya konsumsi kunyit saja. Itu contoh ya. Nah, ini contoh cara membuat kunyit asam. Kunyit tambah asam Jawa. Nah, ini buat manisnya tambah gula. Saya tambahkan garam itu juga untuk menetralkan ya, menetralkan racun, menetralkan efek samping, itu juga bisa ditambah garam. Kadang kan kebanyakan herbal rata-rata kan menurunkan tensi ya, menurunkan tensi, sehingga bisa ditambahkan sedikit garam dapur. Karena ada yang konsumsi rimpang-rimpangan, efeknya terlalu kuat tuh kadang agak pusing, agak pening di kepala. Itu mungkin bisa jadi dia tekanan darahnya rendah itu. Itu bisa dikombinasikan dengan sedikit tambahan garam. Tuh, nah ini cara membuatnya. Itu bisa dibaca, nanti filenya dikasih materinya ini. Kalau kunyit asam itu kan sering ya, familiar lah dengan jamu kunyit asam itu untuk meredakan menstruasi, karena dia kan anti radang. Oke. Ini sama. Nah, khasiatnya untuk kebugaran, mencegah panas atau sariawan, kan asam Jawa. Dan dia untuk vitamin C, kemudian melancarkan head, mencegah nyeri head, dan memberikan efek perut dingin kalau panas itu ya. Asam Jawanya kan bisa untuk pencernaan juga. Jadi keduanya bisa bermanfaat. Oke, kemudian sama ini temulawak juga ya. Temulawak juga sama, kan kandungannya kuning, ini kan kurkumin ya. Untuk mendapatkan lebih banyak itu seperti caranya tadi yang di kunyit itu. Manfaatnya biasanya digunakan untuk menambah nafsu makan. Kalau temulawak itu. Kemudian mengatasi gangguan lambung, anemia, untuk anti jerawat juga bisa. Bisa itu bisa rebusannya atau air perasanya itu digunakan untuk membasuh wajah, untuk mengatasi anti jerawat, mencegah kanker, menjaga organ hati. Nah ini kan kuning. Sama kunyit biasanya digunakan untuk menjaga organ hati atau liver dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, ini sama. Ini salah satu contohnya resepnya. Alergi biasanya kan pakai air kelapa. Kelapa kan biasanya untuk menetralkan racun, kalau salah makan, alergi itu bisa menggunakan air kelapa. Tambahkan temulawak, kencur, asam Jawa, sama madu. Rata-rata kan menggunakan tambahan si kencur sama asam Jawa dalam peresepannya itu rata-rata untuk mengatasi efek sampingnya. Jadi kalau bisa tambahkan itu untuk mengatasi efek sampingnya. Gastritis itu radang lambungnya. Gimana, Pak? Kalau kunyit putih itu sama nggak dengan kunyit yang biasa? Fungsinya? Apanya? Khasiatnya? Oh, kalau kunyit putih itu ya, kan lebih ke arah untuk benjolan, Pak. Dia kan lebih pahit rasanya. Kunyit putih sama putih itu
Kalau kunyit ini kan buat lebih ke benjolan. pencernaan. Makanya kalau kunyit putih kalau nggak ada keluhan yang konsumsi yang sederhana aja kunyit, temulawak gitu. Dia efeknya kan lebih kuat, pahit banget soalnya, lebih pahit. Makanya salah satu apa namanya perlindungan tanaman itu kan dari rasa pahitnya itu. Makanya biar serangga apa hewan-hewan itu nggak memakan. Makanya dia mengeluarkan zat yang itu melindungi dirinya. Makanya kadang kalau yang temulawak putih itu kan yang lebih pahit itu, soalnya dibanding kunyit. Ya, efeknya kan makanya untuk yang benjolan gitu. Kalau ini pakai yang kunyit. Itu kemudian sama ini gastritis radang lambung. Ini bisa dicoba. Jadi ada beberapa resep itu kan sebenarnya nanti tinggal cocoknya yang mana gitu. Kalau sudah bentuk campuran ini insya Allah lebih aman. Bisa dicoba cari yang bahannya mudah aja disesuaikan. Terus dicoba, terus disesuaikan. Asal keluhannya itu memang masalah di lambung. Mungkin lambungnya kalau faktor lain ternyata yang diobati apa namanya radang lambung, ternyata dia penyebabnya adalah empedu. Itu kan beda nanti resepnya, sedikit beda. Hanya harus tahu itu keluhannya sebabnya apa. Itu yang paling utama sebenarnya. Nah, ini kencur dia, rasanya kan lebih hangat, makanya bisa untuk meredakan bengkak, bisa untuk encok rematik, bisa untuk dibalurkan itu kakinya bengkak. Kemudian obat batuk yang sering ya, beras kencur, makanya ini beras kencur. Biasanya kan pakai beras kencur. Kemudian menghangatkan badan, kan dia sifatnya hangat, menyegarkan badan untuk mencegah efek samping, interaksi antar bahan dan melindungi organ hati. Nah ini makanya digunakan tambahan kencur untuk mencegah efek samping banyak. Nah ini contoh beras kencur, pembuatan beras kencur ya, biasanya untuk pegalinu. Ini tinggal dikit lagi, tinggal sama asam jawa. Itu tadi beras kencur ya. Terus kemudian kalau pegalinu itu ya bisa kencur itu dibalurkan, kan sifatnya hangat ya. Kalau untuk apa tadi meredakan bengkak itu bisa pakai kencur. Ini salah satu resep kencur untuk membuat beras kencur. Nah ini ditambahkan bahan-bahan lain itu untuk menguatkan khasiatnya sama biar rasanya lebih enak. Nah ini bisa juga digunakan untuk anemia, sifatnya kan hangat. Anemia tambah bayam merah. Nah, kan anemia itu darah ya hubungannya, darah kan merah, makanya lebih cocok digunakan yang bayam merah, lebih berefek, lebih berkhasiat karena kan dia merah darah, makanya bayam merah. Bayam hijau ya bisa, tapi lebih efek kuatnya bayam merah karena dia darah. Ini kan kandungan zat besinya tinggi. Kencurnya itu tambahnya aja. Biasanya kan kalau orang anemia itu kan kaki tangannya dingin. Nah, kencur untuk menghangatkan, banglenya itu untuk pencernaannya, bayam merahnya itu untuk zat besinya. Kalau untuk apa namanya rebusan ayam yang mengandung zat besi itu sebaiknya langsung dikonsumsi, artinya setelah 2 jam itu sebaiknya nggak dikonsumsi karena kan takutnya zat besinya itu teroksidasi oleh udara. Nah itu baiknya kalau yang rebusan pakai bayam merah itu dikonsumsi sekali direbus ya langsung dikonsumsi aja, nanti rebus lagi gitu. Beda dengan bahan yang lain, misalnya ngerebus 1 kali bisa digunakan untuk 1 hari. Kalau yang kandungannya bayam itu direbus kemudian langsung dikonsumsi. Kemudian batuk ya, untuk batuk bisa menggunakan bunga belimbing wuluh juga bisa, tambah temulawak, tambah kencur satunya. Ada banyak resep itu bunga belimbing. Nah ini yang terakhir, matikan asam jawa ya, melancarkan aliran darah, melancarkan penyerapan, kemudian menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh ya, sifatnya asam. Salah satu asam jawa itu untuk kesehatan tulang karena kandungan kalsiumnya itu, menurut guru saya asam jawa itu juga bagus untuk kesehatan tulang. Tulangnya bermasalah kurang kalsium itu bisa konsumsi minuman air asam jawa sekaligus untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kemudian mengatasi sariawan, mengatasi flu. Ini kan imunitasnya turun ya kalau flu, tambahkan asam jawa. Jadi itu apa namanya baiknya kalau dalam bentuk resepnya campuran itu.
Nah, ini untuk sembelit asam jawa. Yang asam-asam itu bisa untuk sembelit. Nah, asam jawa, kencur, sama tambahkan zaitun untuk bisa mengatasi sembelit. Ya, kadang kan kalau orang sembelit itu kan kotorannya keras ya, makanya zaitun itu kan minyak, dia fungsinya untuk membantu melancarkan, melembutkan kotorannya itu, kan dia keras, sehingga ditambahkan dengan zaitun biar mudah BAB. Kemudian biduran, nah ini asam jawa salah satu komposisinya aja, dan komposisi utama. Jadi efeknya kan untuk mengatasi efek yang racun-racun itu. Alergi, biduran, kasih asam jawa. Ditambah bahan lain tentunya. Oke, nah biasanya kalau minum itu kan minuman itu bisa pakai minuman gula asam. Nah ini bisa digunakan untuk minuman harian, itu nggak apa-apa. Gula asam, beras kencur itu untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas, itu bisa pakai asam jawa. Meningkatkan kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan. Ini contohnya kalau demam sekaligus dia perutnya tidak nyaman. Demam itu kan menggunakan daun pepaya. Banyak demam berdarah, malaria itu karena dia demam itu bisa menggunakan yang pahit-pahit itu demam pakai daun pepaya. Kemudian untuk pencernaannya tambahkan asam jawa. Nah, itu bisa contohnya seperti itu. Jadi kan orang sakit itu biasanya nggak hanya satu keluhan. Biasanya ada beberapa keluhan, misalnya ini demam ditambah dengan perutnya mulas gitu. Sehingga bahannya ini menyesuaikan dengan keluhannya. Nah, bagaimana meresepkan ini komposisinya itu di pelajaran lebih lanjut biasanya. Karena dia kan tidak hanya satu bahan, tapi bagaimana itu dikombinasikan dan itu tidak bermasalah artinya ketika dikombinasikan. Oke, ya ini contoh pemilihan bahan baku yang dijelaskan tadi ya. Kayak jahe, kencur, kunyit, temulawak itu yang pilih yang sudah usianya itu 10-12 bulan. Ada yang karena kebutuhannya banyak, mungkin dipanen 8 bulan, 9 bulan itu nanti beda. Itu bisa dilihat dari rasa dan aromanya yang kuat. Jadi kan nanti kalau musim penghujan biasanya kalau panen itu kan kadang kurang berasa nyimpangnya. Harus perlu banyak, tapi dibandingkan yang dia usianya lama itu rasanya lebih kuat. Nah, maka khasiatnya itu juga lebih banyak. Makanya dosisnya ini ya tergantung rasa pedasnya ini kan beda-beda. Nah itu kemudian yang belum tumbuh tunas. Jadi kalau ada jahe, kencur, kunyit, temulawak disimpan lama kok tumbuh tunas, nah itu udah nggak bagus kalau dipakai. Karena kan dia zatnya ini sudah digunakan untuk tumbuh, sehingga kan berkurang. Makanya kalau dia sudah mulai muncul tunasnya itu nggak usah dipakai. Pakai yang bagus itu yang belum muncul tunasnya. Kemudian kalau daun, maka daun itu dipanen saat dia tumbuh maksimal. Kenapa tumbuh maksimal? Karena di sini zat aktif itu, atau namanya itu metabolit sekundernya paling tinggi. Ini misal dia agak muda, makanya beda nanti zat aktifnya. Pilih yang paling matang itu artinya zat yang dibutuhkan itu paling tinggi. Itu contohnya. Oke, kita selesai. Oke, saya lihat ada pertanyaan. Satu ya, banyak banget ya pertanyaannya. Mbak, satu. Gimana Pak? Kalau saya suka bikin kunyit nih, kunyit jahe sama kencur, ya sama serai gitu. Yeah. Terus nggak pakai asam jawa, tapi saya pakainya lemon gitu. Penyegarnya lemon nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih kalau kan untuk pencernaan toh itu. Tapi kalau yang saya ketahui untuk menetralkan racun itu pakai asam jawa. Tapi kalau untuk efek asamnya, vitamin C-nya itu boleh pakai lemon, kan sama-sama asam. Tapi kalau untuk menetralkan racunnya harus ada asamnya ya, harus pakai asam juga, asam jawanya ya. Itu kan sekaligus untuk meningkatkan efek daripada kandungan rimpang-rimpangnya Pak. Tapi nggak pakai ya nggak apa-apa, kan itu kan kalau mau mendapatkan yang lebih kandungan aktifnya besar. Tapi kalau nggak pakai adanya itu ya nggak apa-apa. Yang penting kan orang mengkonsumsi gitu. Jadi ya kalau itu adanya itu ya pakai dulu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu hanya mudah ya dipakai. Gimana Pak? Oh iya. Tadi ada yang gambar apa jeruk nipis ya, itu jeruk nipis pakai apa ya? Pakai apa tadi gambarnya itu? Jahe itu kalau pakai lemon diganti nggak apa-apa ya?
Boleh kan Jeruk itu nipisnya? sejenis jeruk nipis ganti pakai lemon boleh sama saja. Itu kan sama-sama Oh, jeruk. Gitu. Ya. Nah, Kalau gitu, buat Pak. kalau buat bisulan apa ya? Gimana, Pak? Bisulan. Bisulan. Itu Mematangkan makanya bisul sama mematangkan bisulnya. Terus cara mengeringkannya itu pakai apa, Mbak? kalau bisulan sebenarnya kalau diolesnya aja pakai olesnya itu pakai gambir itu, Pak. Gambir. Tahu gambir? Tahu. Nah, itu dioleskan di bisulnya. Terus kemudian Gambir dilihat dulu gambir matang atau gambir yang muda-muda? gambir yang cukup umur Yang biasanya keras. dipanen yang digunakan itu kasih air Yang dikit keras. terus yang dibalurkan itu ke apa namanya ke bisulnya. Oh, itu. Nggak usah digosok-gosok tapi ditempelin aja itu. Itu salah Gambir kan satunya. yang keras, gambirnya kan keras. Heeh. Ya. Gimana? Ya gambir itu kan ininya kayak kelapa ya, dalamnya itu kan Iya, keras. keras itu kan diambil ya. sedikit terus dikasih Ditumbuk. air. Oh Ditumbuk gitu. kasih air. Kasih air Oh. dikit terus ditempelin kayak masker itu, Pak. Kayak buat Kayak masker. gitu. Terus dibalut gitu, dibalut. Oh, terserah sih kalau buat penggayaan dia dioleskan itu. Sebentar aja kan itu agak panas nanti. Oh, itu buat mengeluarkan gitu. Biar mengeringkan yang benjolan-benjolan kayak buat jerawat keringannya. kayak gitu. Oh. Iya. Terus sama cari dulu itu bisulnya kenapa sering muncul itu. Kalau sering muncul maksudnya itu sebabnya apa gitu. Bisulnya itu. Ya. Jadi disesuaikan jadinya. Oh, ini kasusnya apa? Nanti didiskusikan di grupnya. Oh, oke. Ya, oke gitu, Pak. Saya baca dulu satu-satu ya. Gimana? Jadi jahe tadi ukurannya udah saya jawab ya. Kalau satu jari tidak kerasa pedas ya udah. Tapi kadang satu jarinya ada yang pedas ada yang enggak. Nah, itu sesuaikan rasanya. Oke, kemudian lagi. Kalau untuk penyakit-penyakit yang kayak liver, ginjal itu mungkin ke depan ya, karena itu kan agak kompleks ya kalau penyakit-penyakit yang sudah metabolik itu. Jadi itu bertahap, ini kan dari yang sederhana ya. Karena kalau liver, ginjal itu harus dilihat banyak faktornya apa gitu, sumbernya dari apa saja gitu. Oke. Ini juga sama prostatiratnya itu. Jadi ini bertahap. Label harian untuk ibu hamil supaya tidak mual. Tadi bisa pakai jahe itu ya. Saya jahe, terus kemudian pakai mint, pakai aroma-aroma yang itu nggak bikin mual. Yang aroma-aroma segar itu ya. Assalamualaikum, Bu. Saya pernah minum kunyit asam saat haid. Dan yang bagus untuk mengatasi nyeri haid. Tapi kenapa setelah saya minum pada bulan saat itu, tapi bulan setelahnya malah haid saya tidak lancar. Nah, apakah haidnya tidak lancar itu apakah karena kunyitnya atau faktor yang lain? Jadi bukan karena kunyit asamnya. Misal pas bulan berikutnya banyak pikiran, banyak yang ditahan, kemudian konsumsi makanannya gitu. Jadi kalau konsumsi kunyit asam haidnya tidak lancar itu dilihat dulu apa kira-kira sebulan sebelum haidnya itu apa saja yang terjadi gitu. Dari pola makannya dievaluasi, kemudian dari pola emosinya atau banyak kerjaan itu juga mempengaruhi. Oke, kemudian ada yang menah batuk terus minum rebusan jahe. Nah, itu batuknya itu batuk berdahak atau batuk kering. Nah, dilihat dulu. Makanya dikombinasikan dengan bahan yang lain. Karena kadang kan kalau hanya rebusan jahe kadang agak terlalu panas itu jadi batuknya semakin sering ya. Kalau batuk kering pakai apa, Bun? Umi, batuk yang lain kering. Bisa pakai waru, bisa pakai yang lain tadi. Enggak, kalau enggak batuk kering kan batuk berlendir kan pakai waru ya sama jahe campurannya. Sebenarnya ya, itu bisa untuk batuk yang lain. Kalau kalau ramuan itu kan bisa untuk batuk yang lain juga. Kecuali kalau dia kan bilangnya tunggal cuma jahe. Oh gitu. Ya. Gitu. Oke, siap. Oke. Ini jari tangan hingga nyeri lah itu harus tahu dulu sumbernya apa gitu. Jadi kalau bukan langsung ini resepnya apa gitu, tapi dia harus sumbernya banyak. Soalnya kalau resep itu ada banyak ya, di buku-buku juga banyak, di internet banyak gitu. Tapi ada yang cocok, ada yang enggak, makanya harus diketahui sumbernya dulu sakitnya apa.
seperti mata buramnya itu kenapa minus atau ada gangguan yang lain, itu kan harus tahu dulu. Tapi kalau untuk kesehatan mata itu, mata bisa pakai bunga telang, itu diambil bunga telangnya, bersihkan, kemudian dikasih air sedikit, diperas, diteteskan di mata. Itu bisa untuk menjaga kesehatan mata itu. Itu bisa pakai bunga telang. Kalau sering minum kencur akan melemahkan seksual pria. Nah, ini saya belum tahu ya, apa hubungannya kencur dengan melemahkan seksual pria. Nah, ini saya kurang tahu, ini belum tahu. Karena kan rata-rata saya resepkannya itu dalam bentuk campuran ya. Jadi kalau apakah emang itu efek kencurnya tunggal atau gimana itu, ya harus dilihat juga penyebabnya apa. Mau tanya teknik perebusan herbal, apakah ada efek samping penggunaan herbal khusus herbal dapur dalam jangka panjang? Kalau herbal dapur itu masih aman ya, makanya saya jelaskan tadi, kecuali kalau herbal untuk penyakit-penyakit berat itu kan kalau tidak ada indikasi ke situ ya nggak perlu dikonsumsi gitu. Kalau perebusannya itu yang bagus tuh pakai yang aluminium, bukan stainless steel lah, pakai stainless steel atau pakai yang dari tanah itu, kuali dari tanah. Karena tujuannya kalau pakai yang aluminium biasa itu khawatirnya kandungan aluminiumnya itu berinteraksi dengan kandungan bahan. Makanya bagusnya itu bisa pakai yang kuali dari tanah atau pakai yang stainless steel. Bahan untuk perebusannya, alat untuk merebusnya pakai itu. Asam jawa tidak ikut merebus. Asam jawa itu untuk pencernaan lambung. Jadi tergantung. Jadi kalau asam jawanya itu kan seberapa? Kan orang kalau udah sedikit asam ya udah cukup. Kan nggak sampai asam jawanya yang banyak itu. Jadi dia nggak ngiritasi, dia bagus untuk pencernaan. Tapi kan kita bisa mengukur ini kalau terlalu asam kan ya nggak dikonsumsi. Artinya dosisnya itu kan sudah sedikit, kan hanya 1 potong dadu. Artinya tidak banyak. Mungkin kalau 1 genggam ya bisa mengiritasi lambung karena kan terlalu asam gitu. Kalau herbal tunggal, maksudnya herbal tunggal itu ya seperti hanya jahe saja atau kunyit atau kencur saja, itu namanya tunggal. Kalau campurannya dikombinasikan dengan bahan yang lain. Buat tetes mata bagus bunga korejat, itu bunga yang seperti apa ya? Kalau yang untuk mata itu kan biasanya pakai bunga telang atau bunga kitolot juga bisa. Tapi kalau kitolot itu kan agak perih ya, yang warnanya putih itu. Kalau bunga korejat itu nama lainnya apa ya? Kalau konsumsi herbal sampai berapa lama itu kitolot bisa digunakan untuk tetes mata. Permisi, golejrat itu kitolod. Nah itu boleh digunakan tetes mata. Hanya kadang agak perih, makanya kalau dia iritasi mata, kalau dikasih itu nanti semakin iritasi kan perih. Jadi digunakan kalau iritasi mata nanti bisa perih. Waktu normal aja matanya, dan waktu pas iritasi itu bisa tambah merah. Hak konsumsi herbal sampai berapa lama? Madu juga bagus, kalau Iya, bisa madu gitu. Biasanya makanya ada yang produk itu ditambahkan antara madu, air zam-zam, tambah bisa bunga telang, bisa kitolot itu. Kemudian kalau konsumsi herbal sampai berapa lama? Ini maksudnya dalam kategori dia sakit atau kalau sehat ya konsumsi untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Karena kan kita makan mesti ya makanannya mesti ada pengawet, ada ini ada kena radikal bebas, kena polusi. Jadi konsumsi herbal itu ya rutin, karena kan kita nggak bisa lepas daripada efek racun-racun yang ada di lingkungan, mulai dari makanan, mulai dari udaranya, polusi, macam-macam itu. Kecuali kalau dia pengobatan untuk terapi, maka ya sampai sembuh, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung tujuannya untuk apa. Makanya beda antara herbal yang digunakan untuk terapi, yang penyakit-penyakit kompleks ya, dengan herbal yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh harian itu. Insya Allah kalau kita konsumsi untuk keseharian itu kan bisa mengurangi efek daripada makanan yang kita konsumsi. Kadang-kadang makan ya nggak bisa kalau kita makan yang rebusan terus. Kadang-kadang ada yang gorengan, ada yang berminyak. Tadi kan tetap makannya tetap enak tapi sewajarnya ya. Kemudian ditambah dengan konsumsi herbal dapur untuk mengatasi daripada efek dari makanan itu.
Jadi tetap bisa makan yang enak. Tapi harus diganti dengan konsumsi herba, jamu gitu. Itu kemudian resep untuk mengurangi berat badan. Itu bisa coba aja pakai asam jawa atau lemon, itu kan yang asam-asam mengatasi berat badannya. Nah, ini berat Mi, badannya itu gimana? Kalau efek dari penyakit diabetes itu kan suka ada kebas kaki gitu ya. Mm-mm. Menghilangkan itu pakai herbal apa bagusnya, Umi? Bisa pakai Menghilangkan spirulina. kebas. Bisa pakai Spirulin. spirulina. Nah, sama Hmm. itu. Dia melancarkan. Hmm. Biasanya orang gula itu kan dia kekurangan kromium. Nah, itu salah satunya didapatkan di spirulina. Coba aja pakai spirulina. Kayak gitu. Kemudian Spirulina sama gamat ya. itu bisa. Ada resep herba untuk mengurangi berat badan. Nanti kan udah ya, asam jawa. Kemudian herba untuk menjaga tubuh dari radikal bebas. Ya, tadi pakai herbal dapur. Herbal itu kan kandungannya nggak hanya satu ya. Jadi dengan obat kandungannya satu. Kalau satu tanaman itu kan ada banyak komposisi zatnya. Makanya kok ini satu tanaman aja tadi kayak serai, kunyit kok manfaatnya banyak banget untuk pencernaan, untuk anti radang, sama untuk pernafasan. Jadi karena ada komposisinya yang banyak, kandungannya yang banyak itu, sehingga efeknya juga banyak. Kemudian menderita asam urat tidak boleh tidak mengkonsumsi asam jawa, boleh saja asam urat, tapi ditambahkan dengan bahan lain yang untuk gangguan asam urat. Jadi bukan hanya asam jawa saja, tambahkan yang lain. Nah, nanti kalau pertanyaan ini keluhan ini nanti sambil jalan ya, karena nanti kita bahas per babnya, karena ada banyak ya. Makanya yang penting itu kan kita belajar, jadi kita bisa membantu orang sekitar dengan ilmu ya. Jadi sakit ini kasihnya ini gitu. Ada banyak, dan kadang kalau dikasih resep itu belum tentu resepnya itu juga cocok untuk orangnya. Makanya perlu di medis dokternya ditanyakan dulu, kemudian data labnya. Makanya ini perlu dilihat dulu sumbernya apa, kemudian pola makannya gimana, faktor emosinya gimana. Jadi ada banyak faktor. Makanya di sini kelasnya itu bukan hanya cara herbalnya, tapi kita atasi juga bagaimana dia masalah emosinya. Kemudian kita sediakan juga diagnosanya itu gimana sih biar tahu itu. Kan kita nggak tahu itu kan terjadi di dalam tubuhnya. Nah, kita kan nggak tahu ini sebenarnya organnya yang bermasalah itu apa. Nah, makanya perlu diagnosa. Salah satunya pakai mata. Jadi mata itu kan seperti layar proyektornya tubuh. Jadi nggak perlu melihat ini memang bermasalahnya apa, nggak perlu dilihat dulu dibedah apa. Tapi ternyata orang zaman dulu itu kan mendiagnosanya salah satunya pakai mata. Jadi tubuh itu memberikan respon melalui tanda yang ada di mata gitu. Jadi membaca tanda-tanda gitu. Kalau orang zaman dulu. Maaf, Bu. Gimana, Pak? Mohon maaf, Bu, mau tanya. Gimana, Pak? Ini untuk apa tekanan darah yang terkadang dia tinggi, terkadang dia rendah. Ini ada yang bilang katanya itu ini fungsi ginjalnya yang ini ada kelemahan. Apakah benar, Bu? Ya bisa, karena kalau orang tensi, kalau saya lihat dari mata itu kan ada macam-macam. Ya memang dia karena masalah di jantungnya, pembuluh darahnya. Kemudian ada yang dia munculnya karena tandanya di daerah ginjal yang bermasalah. Kemudian dia juga ada tanda di tiroidnya yang bermasalah. Padahal kalau kita resepkan, ya resepnya tekanan darah, tapi mana ini yang pas itu? Nah dikasih ya belum tentu dia turun tekanan darahnya. Nah, dia kurang tepat. Tapi kalau sudah tepat, ini sumbernya ini. Nah, nanti herbanya baru menyesuaikan gitu. Herbanya banyak. Yang penting itu tahu sumbernya. Iya, terkadang Gimana, Pak? terkadang gini, Bu, kita coba kasih misalnya tekanan darahnya tinggi kan, Bu. Terkadang kita kasih kayak timun gitu, dia turun, tensinya turun. Cuman pas besok naik lagi gitu kan. Ini apakah permasalahannya mungkin apakah di jantungnya atau mungkin di apanya gitu? Ada juga Pak yang dikasih orang sakit, dikasih terapi, dikasih obat turun. Wis pulang dimarah-marahin lagi, naik lagi sakitnya. Artinya apa ini sumbernya ini? Jadi dia sudah membaik kasih Pak. Pernah itu kan ada
pasien ya masalah kista Namium itu dikasih herbal sudah sudah turun, sudah gak bagus, sudah membaik. Tahu-tahu dia ibunya kan khawatir dia kena COVID gini. Dia stres langsung keluhannya muncul lagi semua. Bahkan lebih lebih besar dari sebelumnya. Padahal sudah dicek itu sudah turun. Nah, ketika dia kena emosinya baik lagi. Sama orang di terapi senang, baik, kasih herbal gini baik. Pulang dia dimarah-marahin lagi, ya naik lagi gitu. Kan itu namanya orang sakit ya muter aja di situ kok nggak sembuh, ini herbalnya nggak ngefek, ini terapinya nggak ngefek gitu. Ternyata sumbernya dari keluarganya sendiri. Kan banyak orang sakit itu rata-rata disalah-salahin nggak merepotkan saja itu. Ganggulah apalagi orang kena stroke ini gitu. Dan juga orang yang stroke itu memang dia pengen stroke. Misalnya dengan stroke dia jadi bisa dirawat, intinya orang lain itu memahaminya gitu. Nah, makanya dikasih kok nggak sembuh gitu. Jadi manusia itu kan hidup ya, makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup kan semakin hidup itu semakin kompleks. Beda dengan teknologi. Dia benda mati, ini rusak, diganti mesin ini, ya udah bagus itu. Manusia nggak bisa, ini rusak diganti ini terus dia langsung sembuh ya belum tentu. Makanya itu kan kompleks ya permasalahannya. Kemudian di matologi kan kita bisa lihat kan Bu, di matologi kalau seandainya dia tensinya sering tinggi kan Bu. Kemudian kita lihat di matologinya dia permasalahannya di jantung nggak ada, yang masalahnya di mana? Di ginjal sama tiroid. Ini apakah di ginjal dan tiroid itu yang menyebabkan tensinya itu terus tinggi gitu atau gimana? Gitu. Bisa kan dia mempengaruhi. Kalau orang gangguan tiroid kan dia pengaruhnya ke tensi. Salah satunya itu. Ginjal kan juga. Makanya diobatinya itu kalau dari mata itu diobatinya itu organ mana yang bermasalah. Keluhannya itu ya bisa macam-macam, tapi yang penting saya hanya mau menyembuhkan organnya itu mana yang dia tidak seimbang gitu. Ini organnya mana yang nggak seimbang. Ya udah sembuhkan itu. Apapun gejalanya itu. Jadi nggak fokus ke gejalanya, tapi fokus ke organ mana yang lemah. Ya itu yang di atas. Fokusnya ke situ. Jadi fokus kepada sumbernya, bukan gejalanya. Kalau gejala diredakan muncul lagi ya gitu terus. Nanti ya nggak sembuh orangnya. Nah itu jadinya fokusnya ke mana yang itu perlu diperbaiki. Fokus ke situ, meskipun dia mengeluh saya nggak ini. Saya kayak orang kalau di hematologi itu kan orang gula itu kan luka ya dia. Kalau luka itu tapi dia dicek gulanya normal, masalah itu. Tapi di foto hematologi itu dia ternyata masalahnya di pankreasnya gitu. Tapi kalau mau ini kok luka nggak sembuh, orang kan mesti mengarahnya ke gula. Tapi dia dicek gula darahnya normal. Nah, itu kan akhirnya orang juga berarti lukanya kalau nggak sembuh. Ternyata setelah pola makannya dirubah, mungkin karbonnya diperbaiki, dikasih herbal gula itu bisa jadi sudah sembuh, jadi membaik. Tapi kalau dikasih herbal kulit ini kok nggak kunjung sembuh. Padahal herbalnya ya sudah sesuai untuk kulit. Ternyata dia masalah di gulanya. Lah mata itu membaca prosesnya sebelum terjadi. Ini kayak tanda-tanda itu. Oh ini mau hujan, tandanya angin ribut, mendung itu. Nah dia membaca tandanya. Itu salah satunya kalau belajar diagnosa. Jadi lebih bagusnya diagnosa kemudian belajar herbalnya. Jadi saling melengkapi. Itu akhirnya kita tahu tanpa dia cerita itu apa sih yang ingin mata itu sebenarnya mau bercerita apa kepada saya. Ini orangnya itu sakit apa sih gitu. Jadi kok hanya baca mata ini tuh dikatakan kok bisa tahu perasaan saya, bisa tahu keluhannya itu. Nah dia kan menampilkan semua kayak guru saya tuh bilangnya tuh kayak kitabnya itu. Kan kita membaca kitabnya. Dia ada kitabnya tapi belum tentu bisa baca. Nanti kitabnya itu bercerita tentang dirinya. Ini ya masalah-masalah itu. Itu ya. Ini sudah malam, kita cukupkan aja dulu ya. Oke Bu. Terima kasih. Belum tutup kita. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Bisa dibuka foto dulu sebelum Ibu. Aduh, Ibu udah kena ini mau kelewat. Loh, kok udah tahu? Sudah kena. Dilanjutkan lagi ya. Nah, nanti kita bahas diskusi makanan, makanya ini 2 kali. Kalau Rabu itu kan kita bahas hematologi. Selasanya kita bahas herbalnya gitu. Jadi saling berkesinambungan. Kita foto dulu ya.